wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sakarya Sahib. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya, untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakek ambil sedikit cuplikan ayat dari Al-Quran, ya, surat Ali Imran, ya, yang berbunyi dengan bahasa Indonesianya, ya, Allah punya kerajaan langit dan kerajaan bumi. Allah berikan siapa yang dikehendakinya, dan Allah ambil kerajaan itu siapa yang dikehendakinya pula. Dari ayat ini kita ambil pengertian bahwa Allah itu mempunyai negara. Negara Allah itu langit ataupun akhirat dan bumi yang kita sekarang ini. Sekarang kita ada di bumi. Di bumi ini kalau nggak punya negara, itu namanya jadi orang gelandangan. Maka kita alhamdulillah punya negara namanya Indonesia. Sekarang yang dipimpin oleh presiden kita yaitu Prabowo. Tapi yang kita pikirkan, setelah kita meninggalkan bumi ini, kita masuk ke akhirat, ke langit, kita di negara mana? Di negara mana? Ini yang kita pikirkan, ya. Jadi orang-orang yang gak punya negara langit yang Allah berikan itu, maka sukmo ngelemboro. Sukmonya itu gak punya tempat ngelemboro kemana-mana. Maka dari itu Nabi Muhammad menyusun hukum agama, ilmu agama itu melalui ilmu fikih. Melalui ilmu fikih, ya. Di dalam ilmu fikih itu, agama yang kita yakini ini mempunyai rukun, namanya rukun Islam, ada 5, ya. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Dengan suatu hadisnya, al-islamu antashada Allah ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulullah wa aqima sholata wa tu'tiya zakah wa tasawma ramadana wa tuhijjal baita ini statota lillahi sabila. Islam adalah bersaksi dan ucapkanlah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah di hadapan saksi. Baru wa aqimah sholat, dirikanlah sholat, wa tu'tiya zakat, bayarlah zakat, wa tasoma ramadana, kerjakanlah puasa pada bulan Ramadan, wa tuhijjal baita, laksanakan haji ke Baitullah. Ini statota lillahi sabila, jika kamu mampu melaksanakan. Jadi Nabi Muhammad menyuruh kita Islam itu bersaksi.
Maka anak Nabi Muhammad yang namanya Zainab, yang namanya Roka, yang namanya Umi Kalsum, yang namanya Fatimah, semua syahadat pada Nabi. Karena Islam itu nggak ada keturunan. Untuk apa kau harus bersyahadat? Untuk apa kira-kira? Nah, kapan waktunya? Menurut ilmu fikih yang kita pelajari dari Imam Syafi'i, syarat beragama itu balik dan berakal. Jadi waktu kapan kita bersyahadat mengesahkan agama kita? Ketika balik dan berakal. Sama siapa kita mengesahkan agama kita? Sekarang zaman ulama dengan ulama. Maka agama yang nggak punya ulama itu sama saja nanti di akhirat ya nggak punya negara. Karena kerajaan-kerajaan akhirat itu dipimpin para ulama-ulama presidennya. Dan Nabi Muhammad itu menjadi presiden PBB dari dunianya. Jadi kita wajib bersyahadat untuk mengurus KTP akhirat. Ya. Jadi nggak ada agama itu keturunan. Wajib bersyahadat. Dicontohkan begini, dicontohkan di dunia ini, ya, di kampung Tumorang ini, kamu dilahirkan dari seorang ibu yang KTP-nya Desa Tumorang dan punya ayah KTP-nya Desa Tumorang. Dua-dua pun gagapan sana. Ekonya pelan nih, Eko. Dua-dua itu KTP-nya Kampung Tumorang. Kamu dilahirkan dan dibesarkan di Kampung Tumorang ini. Apakah kira-kira sah kamu itu penduduk kampung sini? Kalau memang sah, yang sahkan tetangganya, aku saksinya, ini memang kampung orang sini, lahir di sini. Kalau memang sah, penduduk kita di sini, kita nggak disuruh ngurus KTP. Kenapa kita disuruh KTP? Agar jadi warga negara negaranya. Itu juga anak-anak orang Islam, memang dari orang tua Islam, dari ibu yang Islam. Tapi syarat beragama itu ketika balik dan berakal disuruh mengucap 2 kalimat syahadat. Siapa walinya? Yaitu para ulama, agar disahkan bahwa agama dia itu adalah Islam. Tapi agama itu enggak dipaksa. Kalau kamu milih Kristen ya silakan cari pendeta, enggak dipaktis. Kalau kamu milih Hindu ataupun Buddha silakan, enggak dipaksa agama. Tapi kalau kamu milih Islam, karena kamu dilahirkan dari ibu Islam, bapak yang Islam, maka carilah ulama. Sekarang zaman ulama waris Nabi untuk mengesahkan agama kita. Nanti kalau kita nggak ada syahadatnya, agama kita nggak ada walinya, kan dituntut waktu meninggal dunia dalam barzah. Apa pertanyaannya? Man rabbuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ihwanuka. Ditanya wa ma imamuka, siapa pemimpinmu? Jawaban orang yang ngeyel, Al-Quran. Di alam roh sana nggak ada Al-Quran. Yang ada rohnya orang-orang yang ahli Quran. Kita sana nggak ada. Mulai zaman alam roh namanya. Kayak siapa pemimpinmu? Al-Quran katanya. Jawaban orang yang ngeyel. Di sana nggak ada Al-Quran lagi. Di sana roh-roh, karena sana alam roh, rohnya yang paham Al-Quran. Maka Allah pun mengkritik di dalam Al-Quran surat Bani Israel ayat 71. Apa kata oleh Al-Quran? Manusia nanti di akhirat aku bangkitkan bersama pemimpin-pemimpinnya. Jadi kalau nggak punya pemimpin, kamu kebangkitan kamu sama siapa? Kenapa harus sama pemimpin dibangkitkan? Karena pemimpin itu menjadi raja di akhirat nanti yang diberi oleh Allah, yaitu kerajaan
langit tadi. Malikal mulki tu'til mulka man tasya. Oleh kerajaan langit dan kerajaan bumi Allah berikan siapa yang dikehendakinya. Itulah satu gambaran ayat tadi yang kayak bacakan tadi, agar kamu itu betul-betul mengenal agama kamu. Karena sekarang tuh banyak orang yang ngeyel, aku sudah syahadat. Di mana syahadatnya? Di waktu sholat. Jawabannya, berarti orang ini nggak kenal rukun sholat. Rukun sholat ada 13 perkara. Di situ yang ada bukan baca syahadat, tapi baca tahiyat yang ada. Yang setelah duduk tahiyat itu rukun duduk tahiyat, lalu baca tahiyat, bukan baca syahadat. Jadi andai kata syahadat tadi digabung dengan sholat, maka rukun Islam tinggal 4. Tinggal 4, nggak 5 lagi. Jadi Nabi Muhammad itu sekarang sudah menangis, maka kala itu Nabi Muhammad meninggal dunia itu menyebut umati. Kenapa Nabi Muhammad menangis menyebut umatnya waktu meninggal dunia? Karena dia tahu betul tentang masalah umat akhir zaman nanti. Banyak Islam yang nggak ada walinya, yang nggak mau syahadat agama keturunan. Walaupun Nabi Muhammad mengasih tahu dikasih pusaka umatnya itu di akhir zaman, yaitu Quran dan hadis sebagai pedoman agamanya. Tapi toh mereka ngeyel terus mengeyel juga, dia bertahan dengan agama keturunan. Walaupun di Al-Quran itu nggak ada sebagai dasarnya. Karena manusia itu lahir dalam keadaan suci, bukan membawa agama. Tergantung orang tuanya yang membuat itu, Yahudi ataupun Nasrani. Jadi nggak ada anak-anak lahir bawa agama. Jadi kalau anak-anak sudah beragama, anak-anak wajib mengerjakan perintahnya. Kan orang beragama itu wajib mengerjakan perintahnya. Jadi kalau dia lahir bawa agama, dia dituntut agama yang dia bawa, yaitu mengerjakan perintahnya. Tapi Allah Maha Bijak itu, dia nggak ngasih agama pada anak-anak. Jadi anak-anak dalam keadaan suci. Jadi agama boleh dipeluk oleh manusia ketika balik dan berakal. Kalau milik Islam cari ulama, sekarang zaman ulama. Kalau milik Kristen cari pendeta, cari pastor biar divaksin. Gak jelas agama kita. Karena nanti di akhirat kita akan dituntut tentang masalah agama kita. Akan dituntut. Nah, andai kata kita nggak selesai agama kita, maka kita akan masuk yaitu pengadilan. Ya untuk apa kita beragama kalau ujung-ujungnya kita kena pengadilan? Ketika meninggal dunia, masuk alam barzah, nunggu hari kiamat, lalu terus timbul alam mahsyar. Alam mahsyar nunggu yaitu pengadilan. Berarti kalau udah agama itu diadili, berarti agama itu nggak benar, ada masalah. Sementara agama kita itu dituntut kembali kepada Allah. Di situ nggak ada pengadilan. Dituntut kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang daripada Allah kembali kepada Allah. Jadi untuk apa kita beragama kalau ujungnya diadili? Berarti agama kita bermasalah, ada kesalahan. Maka ikutilah Quran dan hadis yang sebenarnya, dan agama yang kita yakini harus punya wali, harus ada walinya. Segala sesuatu yang baik itu kalau nggak ada walinya jadi batal. Nikah saja walaupun fasih bacaannya, kalau nggak ada walinya, nikah itu nggak sah, nggak sah. Walaupun disaksikan Allah yang Maha Melihat, disaksikan oleh Allah yang Maha Mendengar, tapi ketika pernikahan itu nggak ada walinya, itu nggak sah. Yang nikah dengan yang nggak nikah, yang namanya kumpul kebo,
itu kalau buat anak itu sama, nggak ada bedanya. Ya. Yang nikah dengan yang kumpul kebo yang nggak nikah, itu buat anak itu sama, pokoknya nggak ada bedanya. Tapi ketika orang itu punya anak, yang nikah dikatakan anak suci, yang nggak menikah dikatakan anak haram. Sebagai contoh agama kita, agama keturunan dengan agama yang syahadat itu sama ibadahnya, sholatnya sama, puasanya sama, zakatnya sama, hajinya pun sama. Tapi agama yang ada walinya ada pertanggungjawaban dari Nabi Muhammad mendapat para nabi. Tapi agama yang keturunan yang ada walinya, siapa yang tanggung jawabin nanti? Jangan kita katakan terserah Allah. Itu namanya nggak berakal. Harus kita kaji agama kita. Allah itu bukan budak kita. Allah itu Tuhan alam semesta. Nah cuma itu terserah Allah. Dikala untung aku, dikala rugi terserah Allah, gitu kan? Dan begitu kan. Jadi agama harus dikaji betul sampai sebenar-benarnya, jangan sampai kita tersesat karena kurang memahaminya. Karena nanti di akhirat, ya, orang-orang yang bawa pahala itu nggak laku untuk membeli surga kalau nggak ada stempel ridhonya Allah. Sama dengan duit, walaupun sama bentuknya, warnanya, seginya sama, semua sama, yang namanya duit palsu itu nggak laku untuk beli apapun. Kenapa? Karena nggak ada stempel BI, nggak ada stempel Bank Indonesia. Itu juga pahala-pahala yang kita bawa ke sana, kalau nggak ada stempel ridhonya Allah, maka nggak laku untuk beli surga. Jadi bagaimana apa hal didapat stempel ridhonya Allah? Maka carilah wali-wali Allah untuk mengesahkan ibadah-ibadah kita. Karena ridhonya Allah di atas ridho para wali-walinya. Begitulah kira-kira gambarannya. Cari wali-wali Allah untuk mengesahkan, yaitu pahala-pahala kita. Maka di hadapan Nabi Muhammad, syahadat pertama kali agama Islam diyakini. Syahadat itu nggak mengucap sendirian. Kata syahadat itu harus bersaksi. Al-Islamu antashada. Islam adalah bersaksi. Allah ilaha illallahu wa ana Muhammadan Rasulullahi. Dan ucapkanlah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah di hadapan saksi. Baru aqimah sholat wa tu'ti zakat, terus sampai 5 perkara. Begitu hendaknya kita. Jadi nggak sembarangan. Ya. Ambil contoh yang lain, yang sederhana. Ya. Mungkin kita semua ini hafal surat Al-Ikhlas sama Al-Falaq sama Anas, hafal ya, tiap kali dibaca. Tapi kalau kamu ambil dari Al-Quran, kitab-kitab yang maha suci itu, lalu kita baca untuk unsur setan, nggak bisa. Setannya nggak mau lari dari badan manusia. Andai kata ada orang kesurupan, diambil daripada Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, setannya nggak mau lari. Tapi kalau surat ini kita ambil dari seorang guru itu ada manfaatnya. Ketika dibaca untuk unsur setan, setan pun lari. Dihembuskan di air yang jernih jadi obat. Kenapa? Karena ada ridhonya Allah di situ. Yang dari Al-Quran nggak ada ridhonya Allah, kan dari benda mati. Tapi yang dari seorang guru, walaupun bacanya sama dengan yang dari Al-Quran, tapi ada manfaatnya, bisa untuk ngusir setan ataupun mengobati orang sakit. Itu fakta di kalangan kita ini. Kita sering menyaksikan hal itu. Kakek itu pernah jumpa seorang tabligh, seorang majlis taklim di arah Munggara sana, anak gadisnya kesurupan.
kemasukan dengan negara yang pertama, kemasukan. Kakek nggak sebut namanya ya, kakek nyaksikan di kala itu ya. Datanglah jamaah taklim tadi itu ada sekitar 40 orang. Dizikiri, dibacakan surat apa saja di Al-Quran. Padahal pasal-pasal pada Al-Quran. Dizikir, makin ketawa-tawa yang keserban tadi sekarnya. Oleh kata, bahkan bisa naik ke apa sini, ke dinding gini. Orangnya itu ketawa-ketawa dia, lucu katanya. Orang nyanyi lucu katanya. Kakek itu nyaksikan kan, kakek diam aja. Terus datanglah seorang tukang tahu ke situ. Dia itu punya guru, dia itu murid thariqat. Datang ke situ baru ditengok, belum dibacakan, sudah tolong-tolong, kamu jangan dekat aku katanya. Terus dia dekat, dibacakan, Al-Ikhlas juga dibacanya. Belum habis ayatnya dibaca, langsung sekanya lari sadar anak itu. Sementara ada 40 orang jamaah yang kakek sakit tadi itu baca dengan fasih malah diketawain. Yang satu orang tahu ini baca surat ayat belum sampai habis ayatnya sudah lari, sudah sadar anak tadi. Apa sih perbedaannya? Ayat kalau dibaca kok beda-beda di sana. Supaya yang satu ini diambil dari Al-Quran, baca-baca gitu apa, yang satu lagi diambil dari gurunya. Jadi ada Al-Quran diambil dari seorang wali, seorang guru, itu mendapat ridhonya Allah. Ridho lillah wa ridho wali walidayah. Walaupun bacanya nggak fasih, kul huwallahu ahad wallahu somad, tapi jinnya pun lari. Nah, itulah hebatnya. Maka semua yang kita perbuat hendaknya ada walinya, ada yang mengesahkan. Agar apa? Agar bermanfaat nanti ketika kita menghadapi alam yang nggak pernah kita kenal, namanya alam akhirat. Karena di sana itu ada negara-negara kata Allah, kayak pacaran tadi. Jadi nanti kalau kamu pulang ke sana, karena kamu itu ada walinya agama kamu, kan? Kamu syahadatnya ada saksinya, maka kamu di sana jumpa satu negara yang begitu besar dan indah, namanya negara Sataria. Negara Sataria. Itulah kerajaan akhirat. Sekarang kita ada di kerajaan bumi, namanya Indonesia. Jadi kita harus punya negara itu dua, yang jahil dengan yang jahil. Jadi kalau di dunia ini kita nggak ngurus KTP, dapat bantuan pemerintah nggak? Kalau kita miskin, nggak dapat. Jadi kalau kamu nggak mau syahadat, dapat cepat nasi nggak kira-kira? Nggak terdaftar. Tidak ada panapi di rumah pun nggak terdaftar. Nabi sekarang itu ada di alam Jabarut. Di kantor Nabi itu di alam Jabar sana itu ada yaitu papan tulis ataupun kitab. Di situ tercatatlah nama-nama orang-orang yang mengucapkan syahadat yang ada wasilahnya. Maka wasilah itu hukumnya wajib. Karena itu perintah Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 24. Punya wajib. Jadi agama-agama yang keturunan dari keturunan yang nggak ada wasilahnya kepada apa Nabi sana, nggak ada ritualnya apa syahadatnya, maka nggak tercatat di sana, nggak tercatat. Maka mereka meninggal dunia nanti melalui jalan yang ditetapkan oleh Allah, yaitu alam barzah, nunggu hari kiamat. Sudah kiamat masuk alam mahsyar, nunggu pengadilan. Sudah diadili masuk neraka sesuai dengan kesalahan. Sudah kesalahannya masuk surga untuk mencari seorang pemimpin ataupun wali. Tadi ditanya kepada Israel ayat 1 dikatakan tadi kan, manusia nanti ada dibangkitkan bersama pemimpin-pemimpin. Yang nggak punya pemimpin nyari pemimpin di situ. Untuk apa dia nyari pemimpin? Untuk mengesahkan pahala-pahala yang dia bawa agar ada manfaatnya di dalam surga nanti. Membeli surga bisa, jual beli bisa di surga. Tapi agama yang ada syahadatnya, agama yang punya wali,
Maka ketika meninggal dunia, meninggalkan badannya, dia dijemput oleh roh wali Allah, dibawa melewati alam barzah. Nggak masuk, hanya lewat saja. Ya. 7 hari lewat alam barzah, lalu jumpa dengan alam mulki. Di situ distempel dengan wali mulki dengan stempel rohim. Lalu dibawa lagi lewat neraka 40 hari. Nah, lalu jumpa sama alam malakut, distempel dari wali malakut dengan stempel Rahman. Lalu melewati surga 100 hari, jumpa dengan alam Jabarut, distempel dengan Nabi Muhammad dengan stempel Allah. Jadi stempel Allah, Rahman, Rahim, dapat 3 stempel. Saya dikatakan sepaat Nabi. Maka wasilah itu punya wajib di Al-Quran ke Al-Ma'idah, karena orang yang berwasilah dapat 3 stempel ini. Lalu dari 3 stempel ini itu melewati alam lakusa menuju alam adanya Tuhan, namanya alam lahir. Itulah kemenangan agama yang ada walinya. Jadi beda dengan agama keturunan tadi. Kalau turunan dia meninggal dunia nggak tahu arah kemana, bingung dia, alamnya juga masih nggak akan kenal dia. Nunggu dia di alam barzah jutaan tahun. Bayangkan itu. Ya, di alam sana itu banyak roh-roh penjahat, banyak roh-roh yang jelek lah gitu. Kamu itu beribadah 40 tahun, pahalanya kamu kumpulin untuk bekal pulang kepada Allah. Masuk alam barzah jutaan tahun, nggak sampai belum kiamat. Kira-kira cukup nggak pahalanya kamu kumpulin? Nggak cukup. Maka ada hukum dalam agama ini, kirim doa kepada ahli kubur. Karena kalau dikirim doa, mungkin apa dia udah menipis bekal dia, menipis. Nah, nanti anaknya sudah meninggal dunia, cucunya yang ngirim, macam tadi itu kan. Nah, cucunya dan cucunya lagi sampai hari kiamat dikirimi terus sama keturunannya, karena bekal dia itu sudah menipis. Itulah kerugian mereka. Ya, untung ada anak yang soleh, kalau enggak anaknya salah semua, macam mana kira-kira. Nah, kita itu beragama harus teliti, jangan ikut-ikutan. Harus punya betul-betul hukum, yaitu fikih, dari mulai fikih sampai tauhidnya dan sampai ma'rifatnya. Maka ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Ilmu ibadah namanya fikih. Ya, ada 10 perkara untuk fikih. Ya. Nah, ilmu keyakinan namanya tauhid, ada 4 rukunnya. Ilmu pengenalan dari cara bertuhan. Kan sekarang ini banyak orang yang ahli ibadah tapi nggak tahu cara bertuhan. Akhirnya ibadahnya ini nggak laku terhadap Tuhan. Siapa contohnya? Alqomah. Jadi makrifat tadi itu untuk mengenal tata cara bertuhan. Banyak itu Tuhannya Allah, ya kalau itu aja. Tapi Allah itu bagaimana, hukumnya bagaimana, tetap mereka itu nggak tahu. Walaupun Nabi Muhammad itu ngasih kepada kita, apa harus dilakukan Nabi Muhammad oleh sahabat-sahabatnya? Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadis ini ya turunnya ketika habis Alqomah mau dibakar oleh apa? Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sesungguhnya kata Nabi Muhammad, mereka durhaka kepada Allah. Dikatakan Allah orang tua kita, dikatakan orang tua kita, tapi derajatnya hampir memadai dengan Allah. Sesungguhnya mereka durhaka kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepada Allah, maka celakalah dirinya. Hadisnya sahih itu. Ya. Hadis itu adanya ketika kisah Alqomah.
Jadi banyak orang yang beragama, ahli ibadah, tapi nggak tahu cara bertuhan. Agak menyaksikan sendiri di masyarakat sekarang ini. Taat ibadahnya, tapi sama orang tuanya itu melawan. Secara Alqamah terulang kembali. Alqamah itu ahli zikir. Langkahnya itu zikirnya luar biasa. Allah, Allah, terus melangkah tidak zikir. Tapi ketika dia itu mau meninggal dunia, nggak bisa mengucap Allah. Lidahnya kolu, kayak gitu. Mati enggak, hidup enggak. Kenapa kok begitu? Karena Alqamah durhaka kepada ibunya. Ketika dimaafkan oleh ibunya karena Alqamah dibakar oleh Nabi, maka setelah mengucapkan, ibu yang mengatakan, jangan kamu bakar ya Rasulullah anakku, aku maafkan kesalahannya. Padahal Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ketika ibunya mengatakan aku maafkan, maka Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa Alqamah itu nggak bisa mengucap? Karena nggak tahu cara bertuhan. Ibadah tahu, karena ibadah itu ilmunya fikih. Tapi kalau cara bertuhan ilmunya ma'rifat. Dan begitu. Nggak tahu cara bertuhan. Akhirnya Alqamah pun menang karena dimaafkan oleh orang tuanya. Maka disitulah timbullah satu hadis dari Nabi, barang siapa yang menyebut nama Allah dan kenal sama yang punya nama, maka gugurlah segala dosa. Gugur dosa istri terhadap suaminya, gugur dosa anak terhadap orang tuanya, dan gugurlah dosa terhadap gurunya. Itu hadisnya sahih. Cari hadisnya itu di kitabnya itu apa itu Bukhari Muslim. Itulah sama. Belum waktu Isya belum mas? Dan ya, kita teruskan ya. Jadi kita harus berpikir jauh ke depan tentang masalah agama kita. Jangan sampai kita beragama toh kena pengadilan, kena ada kesalahan. Maka beragama sesuai dengan hukum dan rukunnya, ilmu dan ma'rifatnya, agar agama yang kita bawa bermanfaat di dunia dan bermanfaat pula di akhirat, membawa kemuliaan dunia, membawa kesenangan dunia, dan membawa pula kemuliaan akhirat dan kesenangan akhirat. Itulah agama Islam, artinya damai silmi. Karena Islam adalah silmi, artinya damai. Jadi damai ayem dadanya di dunia ini, enggak entah macam mana, tenang ayem. Nah, dia usaha dunia dengan jiwa yang tenang, dia ibadah dengan jiwa yang tenang, dia mengaji dengan jiwa yang nyaman. Nah, maka ketika jiwa tadi itu mendapat kesilmi, ketenangan, kedamaian, maka baru Allah itu mau memanggil kita. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, hai jiwa-jiwa yang tenang yang baik, irji ila robiki rodiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhonya. Fadhulil fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Maka kalau kita ingin masuk dipanggil oleh Allah, ada hamba yang kamu di dalam golongannya, jangan malah nentang, jangan malah kritik. Itu ajaran sesat yang begitu. Hamba-hamba Allah itu mengajak manusia dalam kebaikan, masuk dalam golongan. Fadhulil fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Wadhulil jannati, masuklah kamu dalam surga-surga. Itu perintahnya Allah. Jadi kita diwajibkan masuk oleh Allah dalam golongan hamba-hambanya. Siapa hambanya Allah itu? Sekarang namanya ulama pewaris Nabi. Al ulama warisatu ambiya. Itu hambanya Allah. Banyak ulama, tapi sedikit yang pewaris Nabi. Ya. Sekarang baik Indonesia ulama kan,
Majelis Ulama Indonesia. Tapi ya Pak Nabi itu sedikit. Apa sih bedanya Pak Nabi dengan ulama yang Pak Nabi tadi itu mengajak manusia itu mengajari manusia dalam kebenaran, dia tanpa pamrih, tanpa upah. Tapi kalau ulama yang ada organisasinya, dia mikirin tentang masalah yaitu pilkada. Ya. Kalau pilkada kumpul musyawarah dia kemana ini kita pilih yang mana. Tapi anak jalanan yang nggak tahu agama dibiarkan saja. Ya. Karena begitu juta dari pemerintahan turun hanya untuk bos-bosnya. Ya. Rakyat yang jelata yang nggak tahu agama nggak dididiknya. Masuk pesantren dia tahu agama nggak punya duit dikeluarkannya. Akhirnya dia nggak tahu agama karena ulamanya hanya ulama kumpulan saja, nggak tahu harus nabi. Ini masuk YouTube, tarik ngomong begini ini. Yang saya dengar semua tuh, seluruh dunia dengarkan. Yang detik nggak apa-apa. Ini kasih fakta kan, fakta kita saja di lingkungan kita saja orang begitu kan. Kalau kamu tuh nggak punya duit, ngaji dikeluarkan nggak? Dikeluarkan. Nggak bisa bayar bulanannya, dikeluarkan anakmu, nggak ngaji lagi. Macam mana agama bisa berkembang pada anak-anak kita? Apa orang kaya yang perlu beragama, orang miskin nggak perlu beragama? Jadi ulama macam mana itu? Kok agama dipublikasikan? Yang orang kaya dijaga betul-betul, orang miskin nggak boleh ngaji. Kenapa? Uang bulanannya gantung, nyangkut, dikeluarkan. Jadi anak gelandangan di sana, pura-pura kan nggak tahu agama, mabuk-mabukan ngawin, kan? Ada yang nyabu. Kenapa? Karena orang pahamnya agama, karena ulamanya itu pilih-kasih. Aku tidak sampai ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini yang saya bicarakan ini ada manfaatnya. Nah, masalah yaitu kerajaan langit dan kerajaan bumi. Kita di bumi di negara Indonesia, di langit nanti dan negara Satari ya.